Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspitasari, NPM 192151007 dari kelas 2019A, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan artikel yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Pak Dedi Nurjamil, DRS MPD, untuk mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Artikel yang akan saya paparkan yaitu berjudul Hakikat Kemampuan Kreatif Matematis dan Kebiasaan Belajar Siswa. Di sini saya akan memaparkan pokok pembahasan yang pertama, yaitu ada kemampuan kreatif matematis. Di dalam kemampuan kreatif matematis terdapat topik pembahasannya. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada kelebihan metode pembelajaran berbasis masalah, yang ketiga ada kesimpulan. Pengertian dari kemampuan kreatif matematis yaitu adalah kemampuan menemukan solusi bervariasi yang bersifat baru terhadap masalah matematika yang bersifat terbuka secara mudah dan fleksibel. Namun dapat diterima kebenarannya. Hal ini selaras dengan karakteristik pembelajaran berbasis masalah, yaitu melalui kegiatan kolaboratif siswa diposisikan sebagai pemecah masalah, mendorong siswa untuk mampu menemukan masalah dan mengelaborasinya dengan mengajukan dugaan-dugaan dan merencanakan penyelesaian. Siswa difasilitasi agar dapat mengeksplorasi berbagai alternatif penyelesaian dan implikasi serta mengumpulkan dan mendistribusikan informasi. Siswa dilatih untuk terampil menyajikan temuan, serta membiasakan siswa untuk merefleksikan tentang efektivitas cara berpikir mereka dan menyelesaikan masalah. Sehingga pada makalah ini akan dipaparkan bagaimana membangun kemampuan berpikir kreatif matematis dengan pembelajaran berbasis masalah, bantuan e-learning. Berpikir, memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu yang baru adalah kegiatan yang kompleks dan berhubungan erat satu dengan yang lain. Bagi orang-orang atau kelompok, suatu masalah umumnya tidak dapat dipecahkan tanpa berpikir, dan banyak masalah memerlukan pemecahan baru. Berpikir adalah keadaan berpikir rasional yang dapat diukur dan dapat dikembangkan dengan latihan sadar dan sengaja. Maka, tujuan berpikir adalah untuk menemukan pemahaman atau pengertian yang dikehendaki. Ruggiero dalam Siswono tahun 2006 berpendapat bahwa berpikir merupakan aktivitas mental untuk membantu memformulasikan atau memecahkan satu masalah, membuat suatu keputusan, atau memenuhi hasrat keingintahuan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang merumuskan suatu masalah, memecahkan masalah, ataupun ingin memahami sesuatu, maka ia melakukan suatu aktivitas berpikir. Kelebihan model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab siswa sendiri yang menemukan konsep tersebut. Yang kedua, siswa secara aktif terlibat dalam proses pemecahan masalah. Yang ketiga, pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki siswa sehingga siswa lebih bermakna. Yang keempat, siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran sebab masalah-masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa terhadap materi yang dipelajari. Yang kelima, menjadikan siswa lebih mandiri yang mampu memberikan aspirasi dan menerima pendapat orang lain, menanamkan sikap sosial yang positif di antara siswa.
Yang keenam, pengkondisian siswa dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi terhadap temannya sehingga pencapaian ketuntasan belajar siswa dapat diharapkan. Kesimpulan, pembelajaran berbasis masalah yang memiliki karakteristik yang mendorong siswa untuk menemukan masalah dan mengelaborasikannya dengan mengajukan dugaan-dugaan dan merencanakan penyelesaiannya adalah sangat erat dengan aspek-aspek berpikir kreatif, yaitu berpikir lancar, berpikir luas, berpikir orisinal, dan berpikir terperinci, sehingga pembelajaran ini akan melatih kemampuan berpikir kreatif, didukung dengan penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran yang bersifat interaktif, maka akan melatih siswa untuk menjadi lebih aktif dan kreatif dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang selanjutnya ada pengertian kebiasaan belajar siswa. Kebiasaan belajar merupakan perilaku belajar yang terbentuk pada diri siswa bersamaan dengan proses belajar yang dilakukan karena siswa mempelajari dan mengamati dari lingkungan sekitarnya, bukan bakat yang sudah dimiliki sejak siswa masih kecil. Melalui proses belajar yang akan terbentuk kebiasaan belajar siswa secara sadar maupun tidak sadar, dan proses tersebut berlangsung secara terus-menerus. Proses belajar tersebut dilaksanakan siswa ketika berada di rumah maupun sekolah. Hal tersebut dilakukan oleh siswa untuk memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian kebiasaan belajar, yaitu menurut Jali, mengemukakan bahwa pengertian kebiasaan merupakan cara bertindak yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang yang pada akhirnya menjadi menetap dan bersifat otomatis. Yang kedua ada menurut Slameto, menyatakan bahwa kebiasaan belajar bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, sikap kecakapan, dan keterampilan. Cara-cara yang dipakai itu akan menjadi kebiasaan. Yang selanjutnya ada menurut mengemukakan bahwa Muhyiddin Syah mengemukakan bahwa kebiasaan belajar adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan yang telah ada. Dalam Muhyiddin Syah menyatakan bahwa kebiasaan itu timbul karena proses penyusutan kecenderungan respon dengan menggunakan stimulasi yang berulang-ulang. Dalam proses belajar, pembiasaan juga meliputi pengurangan perilaku yang tidak diperlukan. Karena proses penyusutan atau pengurangan inilah muncul suatu pola bertingkah laku baru yang relatif menetap dan otomatis. Sikap dan kebiasaan-kebiasaan. Pendapat lain dari Jali adalah mengemukakan bahwa kebiasaan belajar dapat diartikan sebagai cara atau teknik yang menetap pada diri siswa pada waktu menerima pelajaran, membaca buku, mengerjakan tugas, dan pengaturan waktu untuk menyelesaikan kegiatan. Selanjutnya, ada menurut Aunur Rahman, berpendapat bahwa kebiasaan belajar adalah perilaku belajar siswa yang sudah tertanam dalam waktu yang relatif lama sehingga memberikan ciri dalam pelaksanaan aktivitas kerja belajarnya. Kemudian, kebiasaan belajar merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan oleh seorang secara berulang-ulang dan pada akhirnya menjadi suatu ketepatan dan bersifat otomatis. Dan di sini juga terdapat aspek kebiasaan belajar yang baik harus diajarkan oleh siswa sejak dini karena agar dapat memperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Menurut Sujama, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam proses belajar, yaitu yang pertama, cara mengikuti pelajaran. Cara mengikuti pelajaran di sekolah merupakan bagian penting dari proses belajar sebab dalam proses belajar tersebut seseorang diberi arahan tentang apa dan bagaimana bahan pelajaran harus dikuasai. Sehingga cara tersebut merupakan bentuk kebiasaan belajar pada diri seseorang. Dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah, kewajiban sebagai seorang siswa
yaitu mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, bagaimana kemampuan siswa dalam bertanya tentang materi pelajaran. Oleh karena itu, cara yang dilakukan ketika mengikuti pelajaran sangat berpengaruh terhadap pembentukan kebiasaan belajar yang baik. Yang kedua, cara belajar mandiri di rumah merupakan tugas paling pokok dari setiap siswa. Adapun syarat utama di rumah adalah adanya keteraturan belajar, misalnya memiliki jadwal belajar tersendiri sekalipun terbatas waktunya. Bukan seberapa lama belajar yang dilakukan, tetapi kebiasaan yang teratur dalam melakukan belajar setiap harinya. Dalam aspek kebiasaan belajar yang di rumah, metode 10 belajar yang digunakan siswa juga mempengaruhi dalam proses peningkatan pengetahuannya. Seorang siswa itu mempunyai cara yang berbeda dalam melakukan kegiatan belajar di rumah. Metode belajar seperti belajar pada keseluruhan materi atau pada bagian-bagian tertentu saja. Demikian pula dengan cara yang seperti apakah siswa itu belajar, misalnya dengan menghafal materi atau membaca dengan nada suara yang tinggi, mencatat atau menandai bagian-bagian yang penting, dan mengerjakan soal-soal latihan sebagai upaya untuk menambah kemampuan. Yang ketiga, ada cara belajar kelompok. Cara belajar sendiri di rumah biasanya sering menimbulkan kejenuhan atau kebosanan dalam diri seseorang. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kebosanan, perlu adanya variasi belajar, yaitu dengan cara belajar bersama dengan teman yang paling dekat. Cara belajar dengan teman atau berkelompok efektif dilakukan oleh seorang siswa karena dapat memecahkan permasalahan pada soal dengan cara berdiskusi bersama-sama. Artinya, setiap siswa turut memberikan sumbangan pikiran dalam memecahkan persoalan tersebut sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Yang selanjutnya ada mempelajari buku teks. Dalam kegiatan belajar, tidak lepas dari adanya sumber belajar yang digunakan seseorang untuk belajar. Buku merupakan sumber ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, membaca buku adalah keharusan bagi siswa. Kebiasaan membaca buku harus dibudidayakan dalam kehidupan, karena dengan membaca buku maka akan lebih kaya dalam memahami bahan pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya, menghadapi ujian. Siswa yang memiliki kebiasaan belajar yang baik pada saat ulangan atau ujian berlangsung, siswa tersebut dapat menyelesaikannya dengan tenang. Sebaliknya, siswa yang tidak belajar secara teratur, maka pada saat ulangan, siswa tersebut belajar akan terlihat ragu-ragu dalam menjawab soal. Siswa yang belajar hanya pada saat akan ulangan tidak akan memiliki kepercayaan yang tinggi dalam mengerjakan soal. Hal tersebut dikarenakan kemampuan otak yang diberi materi dalam waktu yang terdesak tidak akan bertahan lama. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu kata yang sudah akrab dengan semua lapisan masyarakat. Bagi para pelajar atau mahasiswa, kata belajar merupakan kata yang tidak asing, bahkan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semua kegiatan orang dalam menentukan ilmu di lembaga pendidikan formal. Kegiatan belajar mereka lakukan setiap waktu sesuai dengan keinginan, baik itu di malam hari, siang hari, sore hari, atau pagi hari. Perlu ditegaskan bahwa setiap saat dalam kehidupan terjadi suatu proses belajar mengajar, baik sengaja maupun tidak sengaja, disadari atau tidak disadari. Dari proses belajar mengajar akan diperoleh suatu hasil yang pada umumnya disebut hasil pengajaran atau dengan istilah tujuan pembelajaran atau hasil belajar. Tetapi agar memperoleh hasil yang optimal, proses belajar mengajar dilakukan dengan sadar dan sengaja, serta terorganisasi secara baik. Masalah pengertian belajar ini, para ahli psikologi dan pendidikan mengemukakan pendapat yang berlainan sesuai dengan bidang keahlian mereka masing-masing. Tentu saja mereka mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang pertama ada menurut Purwanto, belajar dalam arti luas adalah semua persentuhan pribadi dengan lingkungan yang menimbulkan perubahan perilaku. Yang kedua, menurut Sujana, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Yang selanjutnya dari secara mikro maupun secara makro dilihat dalam arti luas ataupun terbuka atau khusus. Selanjutnya ada menurut
Hildegard dalam Slameto menegaskan bahwa belajar merupakan proses mencari ilmu yang terjadi dalam diri seseorang melalui latihan, pembiasaan, pengalaman, dan sebagainya. Selanjutnya ada menurut W.S. Winkel dalam Slameto, belajar adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara 12 orang dengan lingkungan, dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif konstan dan berkelas. Menurut Herman Hudojo dalam Asep Jihad, belajar merupakan bagian kegiatan bagi setiap orang. Selanjutnya menurut Gagne dalam Slameto mengemukakan dua definisi tentang belajar, yaitu yang pertama, belajar ialah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Yang kedua, ada belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi. Selanjutnya ada menurut Sujana dalam Asep Jihad, berpendapat belajar adalah suatu proses yang ditandai adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek yang ada pada individu yang belajar. Selanjutnya menurut Hamalik dalam Asep Jihad menyajikan dua definisi yang umum tentang belajar, yaitu belajar adalah modifikasi atau mempertangguh kelakuan melalui pengalaman. Yang kedua, belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Dalam pengertian luas, belajar dapat diartikan sebagai kegiatan fisik menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian dalam arti sempit, belajar dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. Selanjutnya, menurut Asep Jihad dan Abdul Haris menyatakan belajar merupakan proses perubahan di dalam kepribadian yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, dan kepandaian. Selanjutnya, menurut Slameto menyatakan bahwa belajar bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, kecakapan, dan keterampilan. Cara-cara yang dipakai itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan belajar tersebut juga dapat mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Sekian artikel yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Mohon maaf, masih banyak kekurangan di dalam presentasi artikel yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.